hari ini memasuki yaitu tanggal 1 Dzulhijjah. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau kita sudah masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ingat kita yang sudah mendapat panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan haji dan umrah, kurban dan amal soleh lainnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Siapa yang tidak kepingin dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji umrah? Bagi yang mampu wajib hukumnya. Yang tidak mampu tapi Allah punya kuasa, punya kehendak, yang tidak mampu secara finansial, secara ekonomi, nyampe sana juga. Itulah kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu, kehendak Allah. Hadirin hadirat yang bukan Allah Subhanahu. Tapi ada juga yang mampu tapi nggak sampai sana, nasib. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mampu kok tidak melaksanakannya, naudzubillah min dzalik. Tapi karena ini adalah pandemi, terbatas. Kembali lagi kebesaran keagungan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, setiap perbuatan manusia akan diminta pertanggung jawaban. Yang baik akan dibalas kebaikannya dunia akhirat, yang tidak baik juga Allah akan balas. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari kita niatkan di bulan Dzulhijjah ini tidak ada niat-niat yang baik-baik saja, sehingga kita bisa beribadah, meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bulan Dzulhijjah ini kembali lagi niat yang baik-baik saja. Jangan punya niatan yang tidak baik, apalagi punya iri hati, sakit hati, dendam. Naudzubillah min dzalik. Ini bulan mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kejadian besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala kurban. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan saudaraku di bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama, niatkan yang baik-baik saja. Kemudian yang kedua, mari kita berlomba beramal soleh yang sebanyak-banyaknya, mungkin dengan sedekahnya, mungkin dengan berzikirnya, mungkin dengan berbaginya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Puasa sunnah. Mungkin ada yang mulai dari tanggal 1 hari ini berpuasa sunnah, niat puasa lillahi ta'ala sampai tanggal 7. Kemudian apa? Tanggal 8 puasa sunnah tarawih. Kemudian apa lagi? Puncaknya adalah puasa Arafah tanggal 9 bagi kita yang tidak melaksanakan haji ada di sana. Saudara kita sungguh beruntung berada di sana, sungguh beruntung mendapatkan panggilan, apalagi pandemi. Saudara Allah, orang-orang yang terpilih, orang yang terpanggil, orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah yang ada di sana. Saudara, bukan Allah semua. Puasa sunnah sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masya Allah. Saudara yang bukan Allah, puasa, karena puasa adalah ibadah yang istimewa. Asyamuli wa anazmi, puasa itu untuk kata Allah. Puasa yang terpilih saudara yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah manusia bisa diminta kebaikannya, bisa diminta pahalanya karena berbuat dolim dan dolim. Perbuatan aniaya yang belum minta maaf akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari kemudian, hari pembalasan. Tetapi puasa tidak bisa diminta, karena puasa adalah istimewa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hadirin hadirat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Saudara makan Allah, banyak berzikir. Silakan dengan Al-Qur'annya, silakan dengan salawatnya, silakan dengan kalimat thayyibahnya, silakan dengan asmaul husnanya. Ingat
kepada Allah dengan tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alim. Silakan, karena semua zikir-zikir kalimat tauhid tersebut tidaklah adalah mengingatkan kita kepada Allah. Dengan Al-Quran kita tahu mana yang halal, ambil, yang haram jangan. Dengan Al-Quran kita tahu jalan surga, dengan Al-Quran kita tahu jalan neraka jangan. Dengan Al-Quran siapa yang paling mulia? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Puncaknya apa lagi? Yaitu Idul Adha, berkorban. Masya Allah. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kita ingat Allah semua. Banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Banyak nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat ilmu, nikmat sehat. Alhamdulillah. Fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu, ikhlas karena Allah. Salat yang wajib jelas, salat yang sunnah kita hidupkan. Hadirin khan Allah subhanahu. Kemudian apa? Fasholli rabbika wanhar, kita disuruh berkorban. Saudara Allah subhanahu wa ta'ala setiap tahun berkorban, yang mampu wajib hukumnya. Sebagian ulama mengatakan demikian, tapi sebagian ulama mengatakan sangat-sangat dianjurkan. Masya Allah, hukumnya ada namanya fardu ain, sunnah ain atau sunnah kifayah. Saudara bukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh beruntung yang Allah berikan kemudahan berkorban. Mungkin dengan kambing satu orang, mungkin dengan sapi satu orang, atau mungkin bisa bersama 7 orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Hadirin hadirat bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang berkorban terus menerus kebaikannya untuk dirinya dan untuk keluarganya. Masya Allah, berkah dan sehat jasmaninya, sehat rohaninya bagi yang berkorban karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan korban semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua Allah subhanahu kali ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bisa beramal soleh di bulan Dzulhijjah ini, wabil khusus 10 hari. Dengan puasanya, dengan zikirnya, dengan sedekahnya, wabil khusus itu adalah berkorban. Dan pada akhirnya yang tentunya yang melaksanakan ibadah di sana, Masya Allah, Subhanallah, Arafah, mohon munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tergolong orang-orang yang muslim, yang mukmin, yang bertaubat, dan kita diakui oleh umat baginda Rasul dan kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi